warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, meskipun cuaca agak mendung, biarkan cuaca saja yang mendung, jangan sampai hati kita ikut mendung. Tetap semangat, tetap kita itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini wow, luar biasa, begitu lengkap sekali. Kembali juga siap untuk kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin sempat kita pelajari bersama. Selanjutnya, agar mendapatkan keberkahan, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Siap berdoa. Untuk selanjutnya, sebagai ungkapan cinta kita terhadap tanah air, mari sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya baiklah, seperti yang telah kita sepakati bersama di pertemuan kemarin, kita itu akan mempresentasikan, kemudian juga akan menampilkan setiap kelompoknya dari berbagai macam tugas yang sudah diberikan masing-masing. Selanjutnya, sebelum kita kembali ke kelompoknya masing-masing, kita akan ulas kembali yang kemarin kita pelajari. Di antaranya ada teori. Teori ada berapa kemarin masuknya Islam? 5. Ada 5 teori. Kemudian untuk tokoh penyebar ajaran Islam yang kita pelajari kemarin ada berapa tokoh? 7. Selanjutnya untuk keteladanan ada berapa keteladanan? 7, 5, 7, 7. Baik. Untuk selanjutnya, karena kemarin kita sudah membentuk kelompok, silakan duduknya per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Oke, sekarang kita sudah terbentuk 3 kelompok.
Kita akan cek semangatnya. Berikan tepuk tangan dari masing-masing kelompok ketika saya absen satu persatunya. Untuk kelompok 1, mana tepuk tangannya? Luar biasa, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2, mana tepuk tangannya? Keren, mantap. Selanjutnya kelompok 3, mana tepuk tangannya? Luar biasa. Kelompok 1, bagaimana, sudah siap? Sudah siap. Oke, siap, sudah siap. Berarti kita itu harus siap. Silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan teori masuknya Islam ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Zahra Epana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry. Perkenalkan, nama saya Isyadul Hakim. Kami di sini akan mempresentasikan teori masuknya Islam. Teori Gujarat Snowhorgronje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Teori Mekah. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermadhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta adanya fakta bahwa mayoritas Islam Jawa Barat bermadhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan mengikut Syiah. Teori Cina. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng Sampokong. Namun Sultan Demak dan para Wali Songo yang dicinakan dalam kronik Klenteng Sampokong dianggap sebagai orang Cina. Tentu hal ini merupakan salah satu titik kelemahan teori ini. Teori maritim. Menurut N.A. Balot, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam, terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman, dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara pada abad keberapa? Jadi menurut Buya Hamka,
ajaran Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 Masehi. Cukup dengan jawabannya? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk penampilan dari kelompok 1 luar biasa dengan materi dan prestasi yang sangat luar biasa juga. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki ke depannya, mungkin harus lebih diperbaiki lagi, harus bisa lebih bagus lagi. Di antaranya untuk mengenai pemahaman materi, jadi jangan terlalu fokus ke bacaan yang sudah kita buat dalam presentasi, tapi dengan bahasa kita, dengan gaya kita, silahkan sampaikan makna dari materi yang kita sampaikan. Itu sekelas untuk kelompok 1. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Kemudian kita akan menampilkan dan juga menyaksikan penampilan dari kelompok 2, tentunya mengenai tentang tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Farid Maulana. Nama saya Tari Fauji. Saya di sini akan menyampaikan presentasi tentang tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua Sultan Ahmad, dan ketiga Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang keempat Wali Songo. Yang kelima Sultan Alauddin. Yang keenam Datuk Tanggang. Yang ketujuh Sultan Zainal Abidin. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. 1. Sultan Malik Al-Saleh. Merah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1267 Masehi, Merah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Perak dan Kerajaan Paso. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia yang kedua, Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Bergelar Sultan Malik Al-Hayat II pada masa pemerintahannya. Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seseorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Merupakan catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk penyebaran ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Utsmani, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahnya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia yang keempat, Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah yang ke-1 Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut Sunan Gresik. Yang kedua Raden Rahmat, Sunan Ampel. 3 Maulana Maklum Ibrahim, Sunan Bonang. 4 Raden Paku, Sunan Giri. Yang kelima Syarifuddin, Sunan Derajat. Yang keenam Raden Mas Syahid, Sunan Kalijaga. Yang ketujuh Jafar Sodik, Sunan Kudus. Yang kedelapan Raden Umar Said, Sunan Muria. Yang kesembilan Syarif Hidayatullah atau yang disebut Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia yang kelima yaitu Sultan Alauddin.
Sultan Alauddin nama aslinya adalah Manggarangi Daeng Manrapia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia yang keenam adalah Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau yang disebut Habib Hasim bin Musyakin bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datu Ribandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota 1952 sampai 1589. Berkat dakwahnya Datu Tunggang Parangan akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kertanegara. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia yang ketujuh yaitu Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah sama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka di antaranya Tuhubahanul untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Siapakah yang mengunjungi Kesultanan Samudra Pasai? Ibnu Batuta dari Maroko. Apakah jawaban dari kami sudah cukup? Sudah cukup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mengenai penampilan dari kelompok 2 yang luar biasa mengenai tentang tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian juga bukan hanya di Indonesia, tadi sempat menyampaikan tokoh yang menjadi pelopor ataupun penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa yang bernama Wali Songo. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan sekaligus kita akan memperhatikan penampilan hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keteladanan para tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Saya Nenden Seteni Rayu, di sebelah saya ada keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. 1. Hidup sederhana. 2. Gigih dalam berjuang. 3. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. 4. Produktif berkarya. 5. Sabar. 6. Menghargai perbedaan. 7. Berdakwah secara damai. Nilai-nilai keteladanan para tokoh penyebaran Islam di Indonesia diantaranya yaitu 1. Hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja. Meskipun hartanya melimpah, mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman agar menyedekahkan hartanya sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan Islam di Indonesia diperlukan kegigihan dan tekad kuat. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat, pantang menyerah,
gigih dalam berjuang ajaran Islam. Tak dapat dipungkiri, untuk meraih suatu cita-cita dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan panjang. Hambatan dan tantangan bukan untuk ditakuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. 3. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah beragama bukanlah persoalan mudah. Adat dan budaya lokal sudah mentradisi begitu kental di masyarakat. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran agama Islam dengan tradisi lokal tersebut, tanpa menghilangkan adat dan sudah berlaku di masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh ulama dengan penguasaan ilmu agama yang mumpuni, luas dan mendalam. Semua itu diperoleh karena ketekunan belajar ilmu agama kepada ahlinya. Mereka berguru kepada para ulama yang jalur keilmuannya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Belajarnya juga tidak instan, namun terprogram melalui tahapan-tahapan yang jelas, dari ilmu dasar hingga mencapai ilmu yang tinggi, ditempuh dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini penting untuk ditiru oleh seorang yang ingin belajar ilmu agama. Harus ada di antara kaum muslimin yang menekuni ilmu agama. Tafaquh fiddin. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang keempat yaitu menghargai perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilahkan memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Tidak merendahkan dan meremehkan agama dan kepercayaan orang lain. Adanya sifat merasa paling hebat merupakan sumber kericuhan dalam kehidupan beragama. Para ulama penyebar agama Islam di Indonesia sangat toleran terhadap budaya lokal. Masyarakat pribumi yang memeluk agama Islam tetap diperbolehkan melakukan tradisi-tradisi lokal yang sudah diserahkan dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, tidak ditentukan adanya benturan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Justru sebaliknya, antara ajaran Islam dengan budaya lokal mampu berjalan beriringan. Sikap toleran akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia harus mampu menjalin hubungan yang harmonis antar sesama warga. Sifat saling menghargai perbedaan dalam ditumbuhkan dengan saling mengenal antara umat beragama, ras, suku, dan golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk saling mengenal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Hujurat ayat 49. Nomor 5, berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Bukan hanya hasilnya, dakwah Islam juga sangat memperhatikan prosesnya. Proses dakwah harus dilakukan dengan mengedepankan dakwah secara damai, bukan dengan kekerasan dan memaksakan kehendak. Para ulama menyebarkan Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 16. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Quran surat apa yang memerintahkan orang-orang beriman agar menyedekahkan hartanya? Jawabannya yaitu QS surat Al-Baqarah ayat 267. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penampilan dari kelompok 3 sekaligus penampilan kelompok terakhir. Luar biasa, penampilan yang sangat memukau. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Wow, luar biasa. Sebelum kita akhiri dari pertemuan materi yang kita pelajari, barangkali ada kesimpulan yang sangat mendalam.
Barangkali dari teman-teman, dari siswa, dari siswi ada yang akan disampaikan mengenai kesimpulan tentang materi hari ini. Pak. Silakan, Tarik. Kesimpulan pada pertemuan kali ini dari kelompok 1, 2, dan 3 pada dasarnya menganalisis masuknya ajaran Islam ke Indonesia dengan beberapa sikap yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa. Terima kasih. Mulai dengan pertanyaan sekali. Barangkali ada lagi dari yang lainnya atau sudah cukup? Oke, luar biasa. Itu pada prinsipnya adalah mengenai tentang peran penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa sikap yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang kita ketahui apa saja nih? Sikap yang perlu kita ikuti, yang perlu kita cerminkan dalam keteladanan para tokoh ulama. Yang pertama ada apa? Kejujuran, disiplin, bertanggung jawab. Terus apa lagi? Sabar, kerja keras. Apa lagi? Semangat mencari ilmu. Iya, karena dengan ilmu hidup itu akan menjadi mudah. Dengan iman kita itu hidup akan terarah. Untuk itu jangan berhenti untuk mencari ilmu dimanapun, kapanpun. Karena kewajiban mencari ilmu sejak kita lahir sampai kita ke liang lahat. Mulai lahir sampai dengan maut. Untuk itu terus untuk mencari ilmu, menggali ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu gamanya. Untuk selanjutnya, karena presentasi kita sudah selesai, silakan boleh kembali ke tempat kursinya masing-masing. Ya, demikianlah untuk pertemuan di hari ini mengenai sejarah peran para ulama, para tokoh Islam tentang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Selanjutnya persiapan untuk pertemuan berikutnya mengenai tentang pernikahan dalam Islam. Insya Allah kita akan pelajari bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Tentunya dengan harapan semoga kita sehat selalu, panjang umur, diberikan kelancaran. Kemudian juga dalam berbagai macam aktivitasnya kita itu senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Siapa kita? Bagaimana kita? Alhamdulillah, luar biasa. SMK? Bisa. Al-Basit? SMK? Al-Basit? Pasti bisa. Tepuk tangan untuk semuanya. Dari pertemuan ini, hikmah yang dapat kita petik sekalipun, tentunya jangan berhenti, jangan putus asa, kemudian juga tetap semangat untuk menggapai impian, menggapai cita-cita dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah menjadi orang yang baik sehingga kita menjadi yang terbaik. Jadilah pribadi yang berarti, jadilah orang yang berguna. Karena sejatinya manusia adalah insan yang senantiasa memberikan kemanfaatan untuk orang yang banyak. Jadilah pribadi yang sangat senantiasa dibutuhkan dan juga untuk memberikan pertolongan kepada sesama kita. Tentunya mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan oleh ketua kelas dipimpin doanya. Siap berdoa. Amin ya robbal alamin. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.